Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menggunakan ragam bahasa hormat dalam bahasa Jepang bagian kedua. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan ungkapan ragam bahasa hormat dalam bahasa Jepang. Melanjutkan pelajaran yang lalu mengenai ragam bahasa hormat, pada kesempatan kali ini kita juga masih akan belajar mengenai ragam bahasa hormat dalam bahasa Jepang. Tapi kali ini kita menggunakan bentuk hormat khusus. Kalau begitu, ayo langsung saja kita simak videonya ya. Sobat Kompeten, di pola ragam bahasa hormat dengan bentuk khusus yang akan kita pelajari pertama ini yaitu menggunakan kata kerja pasif atau disebut juga dengan ukemi. Kata kerja pasif atau ukemi ini bisa digunakan untuk yang pertama menyatakan arti di, seperti memuji. Kata kerja pasifnya menjadi dipuji. Yang kedua, menyatakan ragam bahasa hormat. Nah, sekarang ayo sama-sama kita lihat cara mengubah kata kerja pasif ini melalui tabel berikut. Yang pertama, golongan I. Bentuk kata kerja pasifnya yaitu dengan mengubah bunyi vokal I menjadi bunyi A, lalu ditambahkan dengan re sebelum mas. Contoh yang pertama, menulis. Bahasa Jepangnya kakimas. Kata kerja pasif atau hormatnya yaitu vokal I pada huruf ki diubah menjadi vokal A, jadinya K, lalu ditambahkan dengan remas. Jadi, kata kerja pasif atau hormatnya yaitu kakak remas, yang artinya ditulis atau tulis. Contoh selanjutnya, membeli. Bahasa Jepangnya kaimas. Kata kerja pasif atau hormatnya yaitu vokal I pada kaimas diubah ke vokal A menjadi wa, lalu ditambah remas. Jadinya kawa remas, yang artinya dibeli atau beli. Contoh selanjutnya, berbicara. Hanashimasu. Kata kerja pasif atau hormatnya yaitu vokal I pada huruf shi diganti ke vokal A menjadi sa, lalu tambah remas menjadi hanasa remas, yang artinya dibicarakan atau bicarakan. Contoh selanjutnya, menunggu. Bahasa Jepangnya machimasu. Kata kerja pasif atau hormatnya yaitu vokal I pada chi diganti ke vokal A menjadi ta, lalu ditambah dengan remas. Jadinya mata remas, yang artinya ditunggu atau tunggu. Yang kedua adalah golongan imas. Bentuk kata kerja pasifnya yaitu dengan menambahkan rare sebelum mas. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, melihat. Bahasa Jepangnya mimas. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi mi raremas, yang artinya dilihat atau lihat. Contoh berikutnya, mengenakan. Bahasa Jepangnya kimas. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi ki raremas, yang artinya dikenakan atau kenakan. Kemudian bangun. Bahasa Jepangnya okimas. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi oki raremas, yang artinya dibangunkan atau bangunkan. Kemudian turun. Bahasa Jepangnya orimas. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi ori raremas, yang artinya diturunkan atau turunkan. Kemudian meminjam. Bahasa Jepangnya karimas. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi kari raremas, yang artinya dipinjam atau pinjam. Yang ketiga, golongan emas. Bentuk kata kerja pasifnya sama dengan golongan imas, yaitu dengan menambahkan rare sebelum mas. Contohnya, membuka.
bahasa Jepangnya akemasu. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi akeraremasu, yang artinya dibuka atau buka. Kemudian makan. Bahasa Jepangnya tabemasu. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi taberaremasu, yang artinya dimakan atau makan. Lalu tidur. Bahasa Jepangnya nemasu. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi neraremasu, yang artinya ditidurkan atau tidur. Yang keempat adalah golongan kimas, yang artinya datang. Bentuk kata kerja pasif atau hormatnya yaitu koraremasu, yang artinya didatangi atau datang. Yang kelima adalah golongan shimasu, yang artinya melakukan. Bentuk kata kerja pasif atau hormatnya yaitu saremasu, yang artinya dilakukan atau lakukan. Sobat kompeten bisa lihat di tabel contoh kata kerja yang menggunakan kata shimasu. Yang pertama, belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi benkyou saremasu, yang artinya dipelajari atau belajar. Di contoh berikutnya, bekerja. Bahasa Jepangnya shigoto shimasu. Kata kerja pasif atau hormatnya menjadi shigoto saremasu, yang artinya dikerjakan atau bekerja. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh perubahan ragam bahasa hormat dengan kata kerja pasif ini di buku materi atau di video presentasi ini. Sobat kompeten, setelah tadi kita sudah pelajari cara perubahan kata kerja pasif atau ukemi, sekarang ayo kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Di contoh yang pertama, saya sudah dipuji oleh guru. Saya bahasa Jepangnya watashi. Guru bahasa Jepangnya sensei. Memuji bahasa Jepangnya homemasu. Jadi kalau mau bilang dipuji bahasa Jepangnya homeraremasu. Jadi kalimat lengkapnya, saya sudah dipuji oleh guru. Bahasa Jepangnya watashi wa sensei ni homeraremashita. Sebagai catatan, dalam kalimat ini karena orang yang memuji adalah sensei, maka sensei ditandai dengan partikel ni, yang artinya oleh. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Saya sudah digigit nyamuk, gatal. Nyamuk bahasa Jepangnya ka. Tusuk atau menusuk bahasa Jepangnya sashimasu. Dalam kalimat ini, kata kerja sashimasu diartikan menggigit. Jadi kata kerja pasifnya menjadi digigit, yang bahasa Jepangnya sasaremasu. Maka kalau mau bilang sudah digigit oleh nyamuk, bahasa Jepangnya adalah kani sasaremashita. Lalu gatal, bahasa Jepangnya kayui. Jadi kalimat lengkapnya, saya sudah digigit nyamuk, gatal. Bahasa Jepangnya kani sasaremashita, kayui desu. Sebagai catatan, karena nyamuk yang menggigit, maka nyamuk ditandai dengan partikel ni, yang artinya oleh. Sekarang kita lihat di contoh berikutnya. Apakah tamunya sudah datang? Tamu bahasa Jepangnya okiaku-san. Datang bahasa Jepangnya kimasu. Bentuk hormat dari datang yaitu koraremasu. Jadi kalimat lengkapnya, apakah tamunya sudah datang? Bahasa Jepangnya okiaku-san ga koraremashita ka? Di contoh selanjutnya, direktur sudah hadir dalam perundingan atau rapat. Direktur bahasa Jepangnya sacho. Perundingan atau rapat bahasa Jepangnya kaigi. Hadir bahasa Jepangnya shusseki shimasu. Bentuk hormatnya jadi shusseki saremasu. Jadi kalimat lengkapnya,
direktur sudah hadir dalam perundingan atau rapat, bahasa Jepangnya adalah Sacho wa kaigi ni shusseki saremashita. Sobat kompeten, ragam bahasa hormat berikutnya disebut dengan bentuk hormat atau songkego khusus. Langsung saja kita lihat contoh kosakata di tabel berikut. Yang pertama, memberi. Bahasa Jepangnya agemasu. Bentuk hormat khususnya menjadi sashi agemasu. Lalu pergi, bahasa Jepangnya ikimasu. Datang, bahasa Jepangnya kimasu. Baik ikimasu atau kimasu, bentuk hormat khususnya menjadi irashaimasu atau oide ni narimasu atau okoshi ni narimasu. Selanjutnya melihat, bahasa Jepangnya mimasu. Bentuk hormat khususnya menjadi gorang ni narimasu. Lalu mengatakan, bahasa Jepangnya iimasu. Bentuk hormat khususnya menjadi oshaimasu. Selanjutnya ada, bahasa Jepangnya imasu. Bentuk hormat khususnya menjadi irashaimasu. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh perubahan kata bentuk hormat khusus ini di buku materi atau di video presentasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimat berikut. Okeaku-san ni nomimono sashi agemasu. Artinya, saya memberi minuman kepada tamu. Seperti yang sobat kompeten lihat, dalam kalimat ini, pembicara menggunakan kata bentuk hormat khusus yaitu sashi agemasu yang artinya memberi. Karena di kalimat ini, pembicara akan memberikan minuman kepada tamu, yang mana tamu adalah orang yang dihormati. Kita lihat contoh lainnya lagi ya. Shacho wa reporto o gorang ni narimashita. Artinya, direktur sudah melihat laporan. Seperti yang sobat kompeten lihat, dalam kalimat ini, pembicara menggunakan kata bentuk hormat khusus yaitu gorang ni narimasu, yang artinya melihat. Karena di kalimat ini, pembicara membicarakan direktur yang sudah melihat laporan, yang mana direktur adalah orang yang dihormati. Sobat kompeten, ragam bahasa hormat dengan bentuk khusus yang terakhir disebut dengan bentuk merendah khusus, atau disebut juga dengan kenjogo khusus. Langsung saja kita lihat contoh kosakata di tabel berikut. Yang pertama, bertemu. Bahasa Jepangnya aimasu. Bentuk merendah khususnya yaitu ome ni kakarimasu. Selanjutnya pergi. Bahasa Jepangnya ikimasu. Datang, bahasa Jepangnya kimasu. Untuk ikimasu dan kimasu, keduanya memiliki bentuk merendah khusus yaitu mairimasu atau ukagaimasu atau agarimasu. Untuk ukagaimasu juga bisa berarti berkunjung. Selanjutnya mengatakan atau mengucapkan, bahasa Jepangnya iimasu. Lalu berbicara, bahasa Jepangnya hanashimasu. Baik iimasu ataupun hanashimasu, bentuk hormat merendahnya menjadi moushiagemasu atau moushimasu. Selanjutnya ada, bahasa Jepangnya imasu. Bentuk merendah khususnya menjadi orimasu. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh bentuk merendah khusus ini di buku materi atau di video presentasi ini. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh kalimat berikut. Hajimemashite, Yuna to moushimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Artinya, nama saya Yuna, mohon bantuannya. Seperti yang sobat kompeten lihat, dalam kalimat perkenalan ini, pembicara menggunakan bentuk merendah khusus, yaitu moushimasu yang artinya mengucapkan atau mengatakan, dan itashimasu yang artinya melakukan. Pada kalimat ini, si pembicara merendahkan posisinya untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicaranya. Kita lihat contoh lainnya ya. Shacho no kawari ni watashi ga mairimasu. Artinya, sebagai pengganti direktur, saya yang akan datang. Seperti yang sobat kompeten lihat, dalam kalimat ini, pembicara menggunakan bentuk merendah khusus, yaitu mairimasu, yang artinya datang.
Pada kalimat ini, si pembicara merendahkan posisinya untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicaranya. Sobat kompeten, baru saja kita mempelajari ragam bahasa hormat dalam bahasa Jepang dengan menggunakan bentuk khusus, yaitu yang pertama, kata kerja pasif atau ukemi, yang kedua, bentuk hormat atau songkeigo khusus, yang ketiga, bentuk merendah atau kenjogo khusus. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no juge wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten agar dapat menggunakan ragam bahasa hormat dengan menggunakan bentuk khusus dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai menggunakan ragam bahasa hormat dengan menggunakan bentuk khusus dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mitte itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Ganbatte kudasai.